Selamat malam, teman-teman. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dina Pradiska dari Prodi S1 Ilmu Komunikasi Universitas Respati, Yogyakarta. Di sini saya diberikan kesempatan untuk mewawancarai seorang mahasiswi yang bernama Anis Novitasari, yang merupakan mahasiswi di salah satu kampus negeri di Yogyakarta, tepatnya di kampus UIN Sunan Kalijaga. Nantinya di sini saya akan membahas perihal manajemen waktu antara kuliah, organisasi, dan kerja. Baik, langsung saja kita berbincang-bincang dengan narasumber kita. Kalau boleh tahu, Mbak Ani sudah semester berapa tahun ini? Terima kasih sebelumnya atas waktu yang diberikan oleh Mbak Dina, dan terima kasih juga sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi salah satu narasumber di tugasnya Mbak Dina. Jadi saya udah semester 7 Mbak sekarang. Selama kuliah ini, apakah Mbak pernah ikut organisasi atau menyambi sambil kerja? Alhamdulillah saya dari semester 1 sudah aktif di salah satu organisasi di kampus yang alhamdulillah cukup besar, organisasi yang cukup besar di kampus, sehingga saya ya mau nggak mau harus terlibat aktif dalam organisasi tersebut, kayak gitu Mbak. Berarti selama kuliah Mbak Anis ini hanya aktif berorganisasi saja atau ada kegiatan lain di luar organisasi kampus? Untuk organisasi kampus ya banyak sih sebenarnya yang saya ikuti di kampus maupun di luar kampus. Bahkan saya juga sampai saat ini menjabat sebagai pengurus Forum Komunikasi Nasional di wilayah 3, khususnya di Jateng dan DIY. Tapi selain organisasi, saya juga bekerja. Saya kerja itu semenjak semester 3 sampai sekarang, kayak gitu. Jadi nggak cuma organisasi, ada juga kerja. Kadang ada kayak misalnya pertemuan di luar organisasi di kampus, kayak gitu Mbak Dina. Apa sih alasan yang membuat Mbak Anis memutuskan untuk memilih bekerja sedangkan Mbak Anis sendiri masih aktif organisasi baik itu di dalam kampus maupun di luar kampus? Untuk alasannya itu sebenarnya apa ya Mbak, ya karena dari semester awal, semester 3 kan emang aktif banget organisasi. Jadi ketika kita udah aktif di organisasi, terus kayak ada waktu luang buat apa ya, ke orang yang udah terbiasa aktif itu, kalau misalnya dia nggak ngapa-ngapain itu kayak kurang gitu Mbak. Jadi kenapa saya memilih untuk bekerja. Dan selain itu juga ada salah satu faktor sih, dari ya salah satu faktor yang mungkin tidak bisa saya sampaikan, jadi mengharuskan saya untuk bisa bekerja, kayak gitu. Jadi nggak semata-mata saya bekerja karena bosen atau karena nggak ada apa ya, karena kurang waktu untuk ini, enggak, cuman emang ada alasan lain kenapa saya harus bekerja, kayak gitu. Tadi sudah dijelaskan bahwa kegiatan yang Mbak Anis itu tidak hanya berkuliah, berorganisasi, namun bekerja juga. Bagaimana sih cara Mbak Anis untuk membagi waktunya? Karena kegiatan tersebut kan sangat padat. Untuk membagi waktunya nih, pas pertama kali saya berorganisasi nih kan, ya mungkin padat banget, soalnya kan kuliah semester awal itu sampai jam 4 kayak gitu. Nanti belum lagi ada kayak kumpul, kayak rapat sama organisasi, itu paling sampai jam 9 malam, kadang sampai jam 7 malam, bahkan kadang ada lebih. Terus gimana sih Mbak, kadang kan orang tuh gimana Mbak caranya orang itu bisa membagi waktu, sedangkan eh, semester awal 1, 2, 3 itu masih aktif-aktifnya kayak berorganisasi gitu kan, gimana masih bisa nyambi kerja, kayak gitu. Kalau ya alhamdulillahnya
saya kerja itu dapat kayak bosnya itu jadi enak kayak gitu Mbak. Jadi gimana saya bisa kerja, yang ya saya bisa berangkat kerja ya saya kerja kayak gitu. Cuman nggak apa ya, nggak lupa sama tanggung jawab saya di kampus kayak gitu. Dulu sempet pernah itu pas awal-awalnya kerja kan, kerja itu 7 jam nih, dari jam 8 sampai jam 3 sore, dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Sedangkan kuliah saya juga dari jam 7 sampai jam 4. Gimana nih caranya membagi waktu kayak gitu. Nah, kan di sela-sela jam kuliah dari jam 7 sampai jam 4 sore itu pasti ada waktu 1-2 jam Iya. atau bahkan 3 jam itu yang longgar kayak gitu. Nah, di waktu itulah saya menggunakan untuk bekerja. Jadi nanti misal nih dari jam 7 sampai jam 10 ada kuliah. Nah, dari jam 11 sampai jam 2 itu biasanya kosong nih. Saya gunain waktu itu buat kerja kayak gitu. Nah, nanti setelah itu ada kuliah lagi dari jam 3 sampai jam 4 misalnya. Nah, saya lanjut lagi buat kuliah. Nah, habis itu kan nanti masih ada kumpul organisasi atau apalah misalnya. Nah, nanti kumpul ikut 1 atau 2 jam, sehingga ya kayak apa ya, sebagai tanggung jawab gitulah, sebagai tanggung jawab. Nanti habis itu pulang dari organisasi nanti langsung kerja lagi. Jadi kayak di sela-sela waktu kosong itu digunain untuk, kalau saya nih digunain waktu untuk bekerja. Jadi kayak satu hari itu ya produktif gitu loh, jangan jangan sampai kayak cuma nganggur atau ngapain kayak gitu. Tapi ya tergantung, itu sih tergantung pribadi masing-masing ya Mbak. Kayak kalau orang yang udah biasa kayak gitu ya mungkin bisa bagaimana cara mengatur waktu dengan baik. Tapi kalau udah punya niatan aku pengen kuliah, udahlah kuliah aja, yang penting aku kuliah terus ikut organisasi, itu ya mungkin beda lagi bagaimana dia mengatur waktu dengan baik, seperti itu. Baik Mbak, ini pertanyaan yang terakhir. Apa pesan-pesan Mbak untuk para mahasiswa yang ingin kuliah sambil berorganisasi dan menyambi kerja, tetapi masih ragu untuk melakukannya? Kalau menurut saran saya nih, eh, selagi kita bisa ya udah lakuin aja kayak gitu. Kita itu kayak jangan aku bisa nggak ya, aku bisa nggak ya, kan kita belum nyoba nih. Nah, kita nyoba dulu ya. Kalau menurutku sih yang penting kita itu bisa membagi waktu. Bagaimana sih, kayak misalnya dua organisasi sedangkan kerja itu waktunya bersamaan, dalam misalnya harus bersamaan di tempat itu kayak gitu. Misal dari jam 4 selesai kuliah, terus habis itu ada rapat di sini, ada rapat di sini, itu sambil kerja. Nah, itu gimana, walaupun kita cuma datang 1 atau 2 jam, usahain datang kayak gitu. Misalnya 1 jam di organisasi A, 1 jam lagi di organisasi B, ya paling enggak cukuplah untuk kita mengapresiasi organisasi tersebut ya gitu. Habis itu kita lanjut ke kegiatan-kegiatan yang lain atau kerja atau entah ngapain itu. Jadi untuk teman-teman kalau yang emang udah terbiasa sama banyak kegiatan, aku yakin bisa kok bagaimana dia itu memanage waktu dengan baik, bahkan bisa lebih baik daripada saya kayak gitu. Tapi kalau yang belum pernah nyoba, nggak apa-apa gitu, nggak ada salahnya buat nyoba hal-hal yang baik kayak gitu. Toh itu juga berguna juga buat kita sendiri. Besok kalau misalnya kita udah selesai kuliah, kita nggak mungkin lah kayak cuma punya satu kegiatan doang, misalnya kerja doang kayak gitu, nggak mungkin kalau menurut saya kayak gitu. Nah, nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Kita di sini juga belajar kan gimana caranya memanage waktu dengan baik, bagaimana caranya kita kayak gimana sih susahnya bekerja kayak gitu, susahnya cari uang kayak gitu. Kita juga tahu besok, oh berarti kayak gini gitu ya, buat belajar aja ya. Walaupun cuma kayak kerjanya nggak berat-berat banget, yang penting kan kita tuh tahu dunia kerja kayak gimana, organisasi kayak gimana. Sedangkan kuliah kuliah itu juga kayak gimana, itu juga tahu. Jadi buat temen-temen yang masih ragu, jangan apa ya, coba dulu gitu. Selagi masih ada waktu untuk mencoba, ya udah lakukan aja kayak gitu. Toh itu juga baik kayak gitu. Ya,
Baik, dari tadi kita sudah berbincang-bincang dengan narasumber kita ya, seorang mahasiswi. Kita dapat simpulkan bahwa selagi masih muda kita harus selalu memanfaatkan waktu. Jangan sampai kita sering bersantai-santai namun nantinya ketika sudah lulus dari kuliah tidak mendapatkan apa-apa. Jadi di sini kita bisa mengambil suatu pelajaran ataupun bisa jadi motivasi ya seorang Mbak Anis ini, karena dia masih muda dan dia bertekad untuk menjadi orang yang sukses sehingga dia bisa berkuliah, berorganisasi dan bekerja sehingga waktunya di masa muda ini tidak akan sia-sia. Jadi ya harus pintar-pintar lah, masih kuliah, jadi saat nanti kalau misalnya udah keluar dari dunia kuliah nggak kaget lagi gitu, jadi udah terbiasa dengan dunia luar dan bekerja. Mungkin segitu saja wawancara saya dengan narasumber saya ini. Terima kasih atas waktunya sudah membantu saya untuk menjelaskan topik yang sudah saya berikan tadi. Semoga teman-teman yang mendengarkan ini bisa termotivasi ataupun memiliki semangat seperti seorang Mbak Anis ini. Terima kasih.